Emma Johnson berdiri tenang di lelang hewan Meadow, menggenggam kaleng kopi berisi tabungannya. Usia 10 tahun, mata biru jernih, kandang-kandang rapi tersusun, anjing-anjing sehat menggonggong riang. Suasana lelang tampak normal, pembeli dewasa memilih hewan terbaik. Di sudut terjauh, seekor anjing Golden Retriever terbaring diam. Tulang rusuknya menonjol, napasnya berat. Tak ada yang mendekat ke kandangnya. Palu juru lelang menghantam keras. Lot terakhir, anjing layanan gagal ujian. Harga pembukaan $50. Keheningan menyerang kerumunan. Tangan kecil Emma terangkat mantap. "Saya ambil dia." Bisikan terkejut menyebar. Takdir berubah dalam sekejap mata untuk keduanya. Jika cerita ini menarik, berikan suka dan tulis komentar dari mana kamu menonton. Emma Johnson memang berbeda dari anak-anak lain di Meadow. Sementara teman-temannya menghabiskan uang saku untuk permen dan mainan, Emma menabung setiap sen di kaleng kopi tua milik ayahnya. David Johnson dulu pelatih anjing terkenal di kota kecil Colorado ini, sampai serangan jantung merenggutnya 15 bulan lalu. Kematian mendadak itu meninggalkan Emma dan ibunya Sarah dengan tumpukan tagihan dan gudang pelatihan kosong yang menyimpan kenangan. Sarah Johnson bekerja lembur di klinik hewan lokal, berusaha mempertahankan hidup mereka. Rumah kayu sederhana keluarga Johnson berdiri di lahan 3 hektar, dengan gudang besar yang dulu David ubah menjadi pusat pelatihan anjing. Kini gudang itu hanya menyimpan peralatan berdebu dan buku catatan pelatihan David yang penuh coretan tentang perilaku hewan. "Kamu punya naluri ayahmu dengan binatang," Sarah sering berkata, melihat Emma menenangkan kucing liar atau membantu burung terluka. Hidup di Meadow makin sulit sejak pabrik tekstil utama tutup. Banyak keluarga kesulitan, termasuk keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang tak punya akses anjing layanan. Emma melihat kesulitan ini dari sahabatnya Jack Miller, yang punya adik dengan sindrom Down. "Lily pasti terbantu dengan anjing pendamping," pikir Emma, tapi keluarga seperti mereka tak mampu mendapat bantuan profesional. Kondisi ini yang mendorong Emma mencari tahu tentang lelang anjing layanan yang gagal. Max, anjing Golden Retriever yang menarik perhatian Emma, tampak lusuh dengan bulu kusam dan mata sayu. Usianya sekitar 3 tahun, bertubuh kurus dengan bekas luka di kaki belakang. Yang paling menyentuh Emma adalah tatapan matanya yang coklat hangat namun penuh kesedihan, seolah membawa beban masa lalu yang berat. Ada kedalaman di sana yang melebihi naluri binatang biasa, seperti dia memahami penderitaan dan masih mengingat hari-hari yang lebih baik. Emma pertama dengar soal lelang itu dari Mrs. Patterson, tetangga baik yang sering membawakan sup ayam buatan sendiri. "Mereka menutup pusat pelatihan anjing Pine Valley," kata Mrs. Patterson prihatin sambil mengaduk tehnya di dapur Johnson. "Dananya habis, kasihan anjing-anjingnya." Suaranya terdengar sedih. Beberapa hampir menyelesaikan pelatihan, tapi sekarang harus dilelang begitu saja. Malam itu Emma tak bisa tidur, memikirkan nasib anjing-anjing yang ditinggalkan tanpa kepastian masa depan. Pagi berikutnya Emma sudah bulat tekadnya. Kaleng kopi di bawah tempat tidurnya berisi tepat $243.50, hasil menabung dari uang ulang tahun, hadiah liburan, dan kerja sampingan seperti memandikan anjing Mrs. Garcia atau menyapu garasi Pak Henderson. "Mama, boleh aku ke lelang kabupaten hari Minggu?" tanya Emma sambil sarapan, berusaha terdengar santai. Sarah menatapnya curiga sambil membolak-balik kertas tagihan di meja. Mata lelahnya menunjukkan kekhawatiran seorang ibu. "Lelang untuk apa, sayang?" tanya Sarah sambil menyesap kopi dinginnya. "Aku cuma mau lihat-lihat," jawab Emma menghindari tatapan ibunya. "Mrs. Patterson bilang ada anjing-anjing dari pusat pelatihan yang ditutup." Sarah menghela napas panjang, melihat tekad familiar di wajah putrinya yang sangat mengingatkan pada David. "Emma, kita tidak bisa pelihara anjing sekarang. Biaya dokter hewan saja sudah terlalu mahal untuk kita." Emma mengangguk cepat. "Aku tahu, Mama. Aku cuma mau lihat. Mungkin ada yang bisa kubantu." Setelah diskusi panjang, Sarah akhirnya setuju mengantar Emma ke lelang dalam perjalanan ke shift kedua di klinik. "Hanya melihat-lihat," tegas Sarah, "dan aku jemput kamu jam 2 siang. Hari Minggu tiba dengan langit berawan dan udara dingin khas Colorado. Area pameran kabupaten sudah ramai dengan truk dan trailer. Emma menggenggam ranselnya erat, merasakan berat kaleng kopi di dalamnya. Jantungnya berdebar saat melihat deretan kandang di bagian belakang lapangan, tempat hewan-hewan menunggu nasib mereka.
Kandang-kandang dipasang berjajar rapi. Sebagian besar anjing terlihat sehat meskipun waspada terhadap keramaian. Ada German Shepherd, Labrador, Golden Retriever, jenis-jenis yang biasa dipilih untuk anjing layanan. Relawan membawa mereka jalan-jalan sesekali, dan banyak yang tampak baik-baik saja meski pusat pelatihannya baru tutup. Tapi di kandang paling ujung yang terpisah dari yang lain, Emma melihat Max terbaring diam total. Sesaat Emma kira dia tidak bernapas, tapi kemudian dada kurusnya naik turun perlahan. "Kenapa yang itu sendirian?" tanya Emma pada relawan muda yang sedang mengisi mangkuk air. Perempuan itu menoleh ke arah kandang Max dan wajahnya muram. "Itu Max," katanya. "Dia pernah diadopsi 2 kali tapi dikembalikan lagi. Mulai kejang-kejang waktu pelatihan, biaya pengobatannya jadi terlalu mahal untuk pusat pelatihan. Mereka tetap masukkan dia ke lelang tapi..." Dia tak menyelesaikan kalimatnya. Emma paham maksudnya. Max mungkin tak akan ada yang mau. Emma melangkah perlahan ke kandang Max. "Hai, Max," bisiknya lembut. Satu telinga bergerak dan mata coklat hangat terbuka menatapnya dengan hati-hati. Ada sesuatu di tatapan itu, koneksi yang langsung Emma rasakan. Saat lelang dimulai, Emma bergerak melewati kerumunan sampai berada di barisan depan, menggenggam kaleng kopi tersembunyi di ranselnya. Pak Wilson, juru lelang berpengalaman, bekerja cepat menyebutkan harga untuk berbagai hewan. Anjing-anjing terlatih terjual dengan harga tinggi yang membuat perut Emma mual. Lalu nomor Max dipanggil. 2 pekerja masuk ke kandangnya, mencoba membimbingnya keluar. Max nyaris tak bisa berdiri sendiri, jadi mereka harus menopangnya saat membawa ke panggung kecil. "Lot 43, seru Pak Wilson, Golden Retriever jantan, sekitar 3 tahun, ada masalah kesehatan, pernah dalam pelatihan tapi tidak selesai. Harga pembukaan $100. Keheningan total. Pak Wilson berdeham. "Ada yang mau 75? Anjing ini masih bisa jadi hewan peliharaan yang baik." Sebelum sempat ragu, tangan Emma terangkat. 50, serunya. Suara sedikit bergetar. Pak Wilson mencari ke arah kerumunan. Siapa yang mengajukan penawaran itu? Emma melangkah maju, merasakan semua mata tertuju padanya. "Saya," katanya lebih jelas kali ini. Bisikan halus menyebar di antara para penonton. Pak Wilson tampak ragu. "Nah, ini bukan penjualan hewan peliharaan biasa, Nak. Anjing ini butuh perawatan medis, perhatian khusus. Orang tuamu di mana?" Emma mengangkat kaleng kopinya. "Saya punya $243. Dan saya mengerti anjing," lanjut Emma dengan suara mantap yang mengejutkan dirinya sendiri. "Ayah saya David Johnson. Dia dulu pelatih anjing di sini." Ekspresi Pak Wilson berubah sedikit. "Nama David Johnson masih dikenal baik di komunitas ini. Ibumu yang antar kamu?" tanya Pak Wilson. Emma memotong cepat. "Mama tahu saya di sini." Meski tidak sepenuhnya benar, dia yakin bisa menjelaskan nanti. Pak Wilson melihat sekeliling, berharap ada yang akan mengajukan penawaran lebih tinggi, tapi tak ada satupun yang bicara. Dengan helaan napas, dia mengetuk palu. Terjual untuk gadis di depan. 1 jam berikutnya berlalu seperti mimpi. Emma mengisi formulir dengan bantuan Mrs. Patterson yang datang setelah mendengar kabar dari tetangga. Ada juga map berisi catatan medis dan riwayat pelatihan Max yang belum selesai. Ketika Sarah tiba dengan wajah campuran khawatir dan marah, urusan sudah selesai. Max kini resmi milik Emma. Emma Rose Johnson. Sarah mulai dengan nada tajam sambil berjalan cepat ke arah putrinya. Tapi kata-katanya terhenti ketika melihat kondisi anjing yang terbaring lemah di samping Emma. Max terlihat sangat rapuh. Nyaris tak mampu mengangkat kepala sementara Emma membelai bulunya dengan lembut, membisikkan kata-kata menenangkan yang hanya ditujukan padanya. "Mereka mau eutanasia dia, Mama," kata Emma matanya masih menatap Max. "Tak ada yang mau mengadopsinya." Sarah menghembuskan napas panjang, terhenyak antara kekhawatiran keuangan dan bayangan empati David yang kini hidup dalam diri putrinya. "Kita tidak punya uang untuk dokter hewan, Emma. Dia benar-benar sakit. Bagaimana dengan dana darurat ayah?" Emma bertanya penuh harap. Dana itu adalah asuransi jiwa sederhana yang David tinggalkan, ditabung untuk masa depan mereka. Sarah menatap wajah putrinya dan melihat sesuatu yang belum bisa dia berikan sejak David meninggal. Rasa tenang dan jalan menuju penyembuhan emosional.
Perjalanan pulang berlangsung hening. Max berbaring di kursi belakang, kepalanya bertumpu lembut di pangkuan Emma. Dia terlalu lemah untuk bergerak banyak, tapi pandangannya tetap tertuju pada gadis yang memilihnya ketika tak ada orang lain yang mau. Seolah mencoba memahami mengapa dia diberi kesempatan kedua. Begitu mereka masuk jalan masuk rumah, kabar tentang pembelian tak terduga Emma sudah menyebar lewat jaringan gosip cepat khas kota kecil. Mrs. Patterson sudah menunggu di depan pintu dengan perlengkapan dan tempat tidur anjing empuk. Tak lama setelah itu, Pak Miller datang bersama putrinya yang kuliah kedokteran hewan, menawarkan diri memeriksa Max secara gratis. Saat mereka membawa Max masuk ke rumah, melewati peralatan pelatihan berdebu yang tak tersentuh sejak David meninggal, sesuatu berubah di udara. Rumah itu tak lagi terasa penuh duka. Minggu pertama bersama Max ternyata lebih berat dari yang Emma bayangkan. Meski dia punya catatan ayahnya dan tekad kuat, dia menghadapi tantangan yang tak pernah terbayangkan. Max menolak makan, hampir tak bereaksi saat makanan disajikan. Kadang dia hanya menatap kosong, terlalu lelah bahkan untuk menoleh, seolah sudah menyerah menjalani hari-harinya. Setiap pagi sebelum sekolah, Emma berlutut di sampingnya di pojok dapur, menawarkan potongan ayam rebus atau telur orak-arik buatan Sarah. "Coba makan sedikit, Max," bisiknya penuh harap. Tapi Max tetap tidak bereaksi. Mata coklatnya kosong dan redup. Malam harinya Emma membacakan catatan pelatihan lama ayahnya dengan suara rendah dan tenang. Sarah sering menemukan putrinya tertidur di lantai samping Max. Tangannya menyentuh lembut bahu kurus anjing itu. Sarah khawatir. Max terlihat makin lemah dan Emma mencurahkan segalanya untuk menyelamatkannya. Tapi Sarah tak sanggup menghentikannya karena ini pertama kalinya dalam setahun lebih dia melihat cahaya kembali di mata putrinya, meski dibayangi kekhawatiran mendalam. Pada hari keempat, Max tampak lebih buruk. Saat Emma pulang sekolah, dia mendengar ibunya berbicara di telepon dengan suara pelan, membahas perawatan akhir hayat dengan dokter hewan. Emma membeku, lalu berlari menuju gudang, satu-satunya tempat yang masih terasa dekat dengan ayahnya. Dikelilingi aroma kulit tua dan serbuk gergaji yang selalu mengingatkannya pada David, Emma menangis untuk pertama kalinya sejak Max datang. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Papa," bisiknya ke dalam keheningan. Suaranya pecah karena frustrasi dan ketakutan. "Aku pikir aku bisa menolongnya seperti yang Papa lakukan dulu. Aku pikir aku punya bakat yang sama." Sentuhan lembut di bahunya membuatnya terkejut. Itu Mrs. Patterson yang datang mengantar persediaan makanan dan selimut hangat untuk Max. Dia duduk pelan di samping Emma di bangku usang tempat David dulu merancang sesi pelatihannya. "Ayahmu juga tidak selalu berhasil di percobaan pertama," kata Mrs. Patterson lembut, tangannya terlipat tenang di pangkuan. "Anjing pertama yang dia coba bantu mirip dengan Max. Dia juga tidak mau makan, tidak mau bereaksi, hampir menyerah total." Emma mengangkat kepala, air mata mengalir di wajahnya. "Apa yang salah dengan dia?" Mrs. Patterson menyentuh tangan Emma dengan lembut. "Ayahmu menyadari kalau anjing itu hanya mau makan setelah mendengar perintah tertentu dari pemilik sebelumnya. Begitu dia tahu itu, semuanya jadi masuk akal." Dia berhenti sejenak. "Sayang, kadang bukan soal berusaha lebih keras, tapi soal bisa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata." Kata-kata itu menggema di benak Emma sepanjang jalan kembali ke rumah. Ternyata Mrs. Patterson lebih dari sekadar tetangga baik. Sebelum pensiun, dia bekerja sebagai teknisi hewan khusus membantu pelatihan anjing layanan. Pengalamannya ditambah kasih sayangnya pada Emma menjadikannya sumber bantuan yang tak terduga tapi sangat berharga. Malam itu, Emma mengumpulkan semua dokumen Max dari tempat penampungan. Dia bentangkan di meja dapur dan periksa dengan teliti seluruh latar belakang pelatihan Max. Sarah duduk di sampingnya, menggunakan pengetahuan medisnya untuk membantu memahami istilah-istilah rumit yang tertulis di kertas. "Lihat ini," kata Sarah menunjuk catatan tulisan tangan di pinggir salah satu formulir. Tertulis, "Hanya merespons perintah dari pelatih awal. Perlu pelatihan ulang untuk penyesuaian." Emma langsung membolak-balik buku catatan lama ayahnya, mencari bagian tentang metode pelatihan anjing layanan. "Papa menulis tentang ini," katanya excited. Tentang bagaimana beberapa anjing bisa punya ikatan begitu kuat dengan pelatih pertamanya sampai mereka tidak bisa menerima perintah dari orang lain. Bekerja sama, mereka buat daftar perintah umum yang biasa dipakai untuk anjing layanan. Pagi berikutnya, alih-alih menyerahkan makanan langsung, Emma letakkan mangkuk di dekat Max dan dengan suara jelas berkata,
Max, ambil makanan. Tidak ada reaksi. Dia coba lagi dengan frasa berbeda. Max, waktu makan. Tetap tidak ada respons. Setelah mencoba beberapa perintah umum lainnya tanpa hasil, sebuah ingatan dari catatan ayahnya muncul di benak Emma. Beberapa pelatih menggunakan kata-kata khusus dan tidak umum agar anjing mereka tidak mematuhi perintah dari sembarang orang. Menatap langsung ke mata Max, dia berkata dengan suara mantap, Max, no risk. Salah satu telinga Max bergerak sedikit. Emma tidak bergerak sama sekali. Max, no risk. Ulangnya pelan. Perlahan dan dengan usaha yang jelas, Max mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah mangkuk. Dengan seluruh sisa tenaganya, Max berhasil merangkak sedikit dan menggigit sepotong ayam. Dari ambang pintu, Sarah menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Tangannya menutupi mulut menahan tangis bahagia. Emma tetap diam, membeku, tak berani bergerak khawatir kalau sedikit saja salah langkah, momen rapuh itu akan hilang. Max memang hanya mampu makan 3 potong kecil ayam sebelum kelelahan, tapi tindakan kecil itu mengubah segalanya. Itu menyalakan secercah harapan di tengah keputusasaan. Menyadari bahwa Max masih merespons perintah tertentu menjadi titik balik penting dalam proses penyembuhannya. Emma langsung mulai menyusun rencana dengan hati-hati, membangun kembali pola perintah. Dia catat perintah mana saja yang masih dikenali Max dan mana yang harus diajarkan ulang dari awal. Mrs. Patterson jadi pengunjung tetap, datang setiap hari dengan saran dan suplemen khusus. Aku agak khawatir soal kejang yang tertulis di berkasnya, kata Mrs. Patterson setelah beberapa hari mengamati Max dengan saksama. Mungkin karena malnutrisi, tapi bisa juga ada masalah di sarafnya. Dia memperingatkan mereka agar siap menghadapi kemungkinan itu. Dan memang benar. Di pagi hari kelima Emma melihatnya terjadi untuk pertama kali. Max baru saja mengikuti perintahnya beberapa detik sebelumnya. Lalu tiba-tiba tubuhnya ambruk kaku dan gemetar hebat. Emma tidak panik. Dia ingat apa yang ayahnya ajarkan soal kejang pada anjing. Emma tetap tenang, berbicara lembut pada Max dan menghitung durasi kejang dengan arloji digital di pergelangan tangannya. Setelah 3 menit 20 detik, tubuh Max mulai rileks. Dia kelelahan tapi sadar. Kamu baik-baik saja, bisik Emma. Tangannya menyentuh sisi tubuh Max saat dia terbaring. Aku di sini, Max. Dari ambang pintu Sarah berdiri terpaku, menyaksikan seluruh kejadian itu. Dia takjub melihat betapa tenang dan tegarnya putrinya. Setelah Max tertidur, Sarah duduk di samping Emma di lantai dapur. Ayahmu pasti bangga padamu, ucap Sarah pelan. Bukan cuma karena kamu merawat Max, tapi karena kamu begitu kuat. Emma bersandar ke ibunya, mendadak merasakan seluruh beban hari-hari terakhir menghantam dirinya. Mrs. Patterson bilang kejangnya mungkin bisa membaik kalau nutrisinya tepat dan dikasih obat, ucap Emma pelan. Dan kalaupun tidak bisa hilang sepenuhnya, kita akan belajar cara menghadapinya. Sarah mengangguk. Naluri perawatnya langsung bekerja menghitung kira-kira jenis perawatan dan biaya yang dibutuhkan. Tapi melihat hubungan yang tumbuh antara putrinya dan anjing yang terluka ini membuat semuanya terasa lebih bisa dijalani. Seiring berlalunya bulan pertama, kemenangan-kemenangan kecil mulai terkumpul. Max mulai lebih sering merespons Emma. Matanya selalu mengikuti kemanapun dia bergerak di rumah. Di minggu ketiga Max sudah bisa berdiri sendiri meski hanya sebentar. Di minggu keempat dia berhasil berjalan pelan dan gemetar melintasi dapur. Setiap kemajuan dicatat dan dirayakan di buku catatan yang Emma beri judul, Kebangkitan Max. Perubahan fisiknya luar biasa. Bulunya yang dulu kusam mulai tampak berkilau kembali, meski tulang rusuknya masih terlihat. Yang paling mengejutkan orang-orang terdekat Emma bukan cuma perkembangan Max, tapi juga betapa banyak Emma sendiri telah berubah. Gadis yang dulu pendiam dan tertutup, yang menjauh dari teman dan kegiatan sejak kehilangan ayahnya, perlahan menemukan hidupnya kembali. Merawat Max memberinya tujuan, dan melihat bagaimana anjing itu merespons usahanya membantu membangun kembali rasa percaya dirinya. Perjalanan ke depan masih penuh ketidakpastian. Kondisi Max tetap rapuh dan masih banyak pelatihan yang harus dilakukan. Tapi sesuatu telah berubah fundamental. Baik Emma maupun Max kini punya alasan untuk terus melangkah karena mereka telah menemukan harapan dalam satu sama lain. Saat musim semi mulai mekar di Meadow County, pemulihan Max pun berkembang seiring dengannya. Tak lagi sekadar tulang dan kulit, Golden Retriever itu kini berjalan dengan percaya diri di halaman rumah keluarga Johnson.
Bulunya kembali berkilau emas hangat yang bersinar di bawah matahari pagi saat Emma mengajaknya berjalan-jalan yang makin jauh. Dia memang masih kurus, tapi kekuatannya perlahan kembali. Emma mulai menggunakan rutinitas latihan dari catatan lama ayahnya, membantu membangun kembali otot di kaki dan bahunya. Dari jendela dapur Sarah sering mengamati putrinya dan Max di luar sambil bersiap pergi kerja. Dia takjub melihat perubahan pada keduanya. Wajah Emma yang dulu muram dalam kesedihan diam kini bersinar dengan fokus dan kegembiraan saat bersama Max. Mimpi buruk yang menghantuinya sejak David meninggal hampir lenyap sejak Max mulai tidur di kaki tempat tidurnya. Mereka saling menyembuhkan, komentar Mrs. Patterson suatu sore. Kejang Max memang belum hilang sepenuhnya, tapi kini jauh lebih jarang berkat pola makan teratur dan rencana pengobatan yang Mrs. Patterson bantu susun. Emma jadi sangat peka mengenali tanda-tanda awal. Perubahan kecil di sorotan mata Max atau tatapan kosong yang menandakan episode akan datang. Dia catat setiap detail durasi, kemungkinan pemicu, dan pola yang ditemukan. Catatannya begitu lengkap sampai dokter hewan kabupaten pun terkejut saat pemeriksaan terakhir Max. "Kamu punya masa depan cerah di bidang perawatan hewan," kata Dr. Coleman sambil membaca lembar catatan itu. Namun usaha Emma tak berhenti di pemulihan fisik. Mengikuti keyakinan ayahnya bahwa menjaga mental anjing layanan sama pentingnya dengan pelatihan fisik, dia mulai menambahkan tantangan dan perintah baru ke rutinitas mereka. Suatu hari dia membuat penemuan penting. Max langsung merespons isyarat tangan. Itu tanda jelas bahwa dia pernah dilatih sebagai anjing layanan tingkat tinggi yang terbiasa mengikuti perintah tanpa kata dengan presisi sempurna. "Lihat ini, Mama," kata Emma suatu malam, mengangkat tangannya datar menghadap Max. "Max," Sedley. Max langsung rebah di lantai, waspada tapi sepenuhnya tenang dan diam. Lalu dengan isyarat tangan lain, dia berdiri dan bergerak mulus ke posisi di sisi kiri Emma. "Dia tahu perintah tingkat lanjut," ucap Emma dengan kagum. Penasaran dengan apa lagi yang mungkin pernah diajarkan pada Max, Emma mulai mencoba berbagai perintah anjing layanan lainnya. Dia ambil dari buku pelatihan ayahnya dan cari yang lain secara online. Yang mengejutkan, Max merespons lebih dari 30 perintah khusus. Dia bisa mengambil barang tertentu sesuai nama, membuka pintu dengan tali yang diikat di pegangan. Suatu sore saat membuka laci meja kerja ayahnya, sesuatu yang belum pernah Emma berani lakukan sejak David meninggal, Emma menemukan laci yang terkunci. Menemukan kunci kecil yang direkatkan di bawah alas meja. Di dalam laci itu ada satu map berisi surat-surat dari berbagai organisasi pelatihan anjing layanan. Satu nama langsung menarik perhatiannya, Rocky Mountain Service Dogs, organisasi yang juga tercantum di berkas milik Max. "Mama!" panggil Emma sambil bentangkan kertas-kertas itu di meja dapur. "Ini tempat Max dilatih. Surat-surat ini, mereka minta pendapat Papa tentang sistem pelatihan mereka." Sarah melihat dokumen-dokumen itu, matanya membesar saat menyadari keterkaitannya. "Papa pernah cerita soal ini," ucapnya pelan. Dia bantu mereka menyusun ulang metode untuk anjing pendeteksi kejang. Itu proyek terakhir yang dia kerjakan sebelum. Kesadaran itu menghantam Emma dan Sarah pada saat yang sama. Max bukan sekadar anjing layanan biasa. Dia pernah menjadi bagian dari program spesialisasi tinggi yang David sendiri bantu kembangkan. Kebetulan ini terasa terlalu dalam. Seolah David sendiri yang menuntun Emma pada anjing ini, menciptakan ikatan yang melampaui kebetulan semata. Saat mereka menyelami lebih dalam riwayat medis Max, mereka menemukan satu detail penting yang sebelumnya terlewat. Max tidak mengalami kejang saat pelatihan. Justru dia dipilih untuk program respons kejang karena kepekaan alaminya yang sangat langka. Kejangnya baru muncul belakangan setelah pusat pelatihan terkena pemotongan anggaran yang berdampak pada perawatan dan nutrisi. Disitulah segalanya mulai bermasalah. Membaca catatan terbaru itu, Emma memahami sesuatu yang dulu belum dia mengerti. Max bukan gagal menjadi anjing layanan, justru sebaliknya. Dia luar biasa. Dia dilatih secara khusus untuk mendeteksi kejang pada orang lain. Tapi saat kesehatannya sendiri memburuk, program tidak bisa melanjutkan latihannya. Bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena sakit menghentikannya di tengah jalan. Kesadaran ini mengubah cara pandang Emma dalam melatih Max. Dengan bantuan Mrs. Patterson dan catatan ayahnya, dia mulai melihat Max bukan sebagai hewan penyelamatan, melainkan sebagai profesional yang pelatihannya terhenti. Respon cepat Max terhadap perintah bukan sekadar kepatuhan. Itu bukti pelatihan tingkat tinggi. Kalau Max sudah sejauh itu, pikir Emma,
Mungkin aku bisa membantunya menyelesaikan perjalanan itu. Ide itu berkembang cepat. Emma mulai mendalami pelatihan anjing layanan, khususnya untuk deteksi kejang. Emma menghubungi beberapa organisasi, menjelaskan bahwa dia sedang bekerja dengan anjing layanan yang belum selesai dilatih. Sebagian besar menolaknya karena usianya, tapi satu pelatih pensiunan terkesan dengan pertanyaannya yang cermat dan pengetahuan yang jelas, setuju membimbingnya lewat surel dan panggilan mingguan. Saat musim panas tiba, Emma dan Max mulai menjalani rutinitas yang stabil. Pagi dimulai dengan jalan-jalan latihan yang perlahan jadi jogging ringan mengelilingi properti. Siang hari mereka latihan perintah dan mempercepat respons. Sore harinya mereka latihan keterampilan khusus, mengambil benda tertentu, menghindari rintangan, dan perilaku tanda bahaya. Sarah yang dulu begitu khawatir tentang keadaan putrinya berkata betapa Emma telah berubah. Pelatihan itu memberi bentuk pada hari-hari yang sebelumnya terasa kosong. Kemenangan kecil mulai menggantikan duka mendalam dengan tanda kemajuan nyata. Saat anak-anak lain menghabiskan libur musim panas di kolam renang atau taman bermain, Emma bekerja tanpa lelah bersama Max, menunjukkan komitmen yang jauh melebihi usianya yang baru 11 tahun. Keraguan dari masyarakat perlahan berubah jadi rasa ingin tahu. Tetangga yang dulu hanya berbisik tentang gadis Johnson malang dan anjing putus asanya, kini mulai datang untuk melihat langsung kemajuan Max. Pak Miller membangun rintangan pelatihan di bengkelnya dan diam-diam memasangnya di gudang keluarga Johnson sebagai hadiah ulang tahun Emma yang ke-12 pada bulan Juli. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa berikan suka dan berlangganan untuk cerita-cerita menarik lainnya. Bahkan gurunya, Bu Rivera, mulai sering berkunjung membawa buku-buku tentang pelatihan dan perilaku hewan dari saudaranya yang bekerja di kebun binatang luar kota. Reputasi Emma yang makin dikenal di Meadow terlihat jelas saat piknik hari kemerdekaan. Awalnya Sarah khawatir membawa Max ke acara. Dia takut keramaian dan kebisingan akan membuat Max kewalahan dan memicu kejang. Tapi keyakinan Emma pada kemajuan Max meyakinkannya untuk tetap pergi dengan rencana pulang jika anjing itu menunjukkan tanda stres. Mengenakan rompi sederhana buatan Mrs. Patterson, Max berjalan tenang melewati taman yang ramai. Max tetap berada di sisi kiri Emma dengan posisi heel yang sempurna, mengabaikan tawa anak-anak dan aroma barbecue. Ketika band sekolah mulai bermain, tiba-tiba membuat anjing-anjing lain menggonggong dan menarik tali mereka, Max tetap tenang. Matanya hanya tertuju pada Emma. Momen paling menyentuh terjadi saat Jack Miller yang berada dalam spektrum autisme mulai menunjukkan tanda kelebihan rangsangan. Saat Jack mulai menggoyang tubuh dan menutup telinganya, Max bereaksi dengan perubahan sikap tubuh yang tenang. Tanpa perlu arahan, dia melangkah di antara Jack dan kerumunan. Max membentuk penghalang lembut yang mengurangi rangsangan dari luar. Perubahannya seketika. Kecemasan Jack mereda saat perhatiannya tertuju pada anjing yang kini berdiri melindunginya. Nenek Jack mendekati Sarah dan Emma setelah itu. Itu lebih dari sekadar pelatihan, ucapnya lembut. Itu datang dari dalam dirinya, sesuatu yang langka. Kabar tentang apa yang Max lakukan di piknik dengan cepat menyebar di Meadow. Orang-orang mulai datang kepada Emma dengan pertanyaan tentang anjing layanan dan apa yang bisa mereka lakukan. Emma menjelaskan berulang kali, selalu sabar mengajari orang dewasa yang jauh lebih tua. Kondisi Emma yang dulu dianggap sebagai kelemahan kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar tentang kekuatan. Seekor anjing yang melalui perjuangannya sendiri untuk bisa membantu orang lain. Seiring berjalannya waktu, Emma membuat keputusan penting. Alih-alih membatasi pelatihan Max hanya pada kejang seperti yang dirancang dalam program aslinya, dia memilih memperluas pelatihan berdasarkan kebutuhan yang dia lihat di sekitarnya. Meadow sama sekali tidak punya anjing layanan, dan kelompok pelatihan terdekat berjarak 4 jam dengan daftar tunggu yang bisa bertahun-tahun. Papa selalu bilang pelatih yang baik memperhatikan apa yang ditunjukkan anjing padamu, kata Emma pada ibunya. Max jelas bisa lebih dari satu hal. Aku rasa kita harus mengikuti kemana dia membawa kita. Sarah yang telah melihat sendiri bagaimana Max membantu Jack tanpa disuruh tidak melihat alasan untuk meragukan pandangan putrinya. Dia menyentuh rambut Emma dengan lembut dan berkata, ayahmu juga percaya lebih baik mengikuti naluri anjing daripada melawannya. Dengan pengamatan teliti dan pencatatan konsisten, Emma mulai mengenali bakat alami Max. Max bisa tetap fokus meski di tempat ramai dan bising. Dia secara naluriah menempatkan dirinya di dekat orang yang butuh dukungan dan bisa mengenali benda tertentu lewat aroma dengan akurasi mengejutkan. Kemampuan ini membuatnya cocok untuk berbagai jenis tugas pendukung. Suatu hari panas di bulan Agustus,
Saat Emma dan Max sedang berlatih di gudang yang sejuk, sebuah mobil tak dikenal masuk ke halaman. Nina Brooks, ibu dari teman sekelas Emma bernama Leo, keluar dari mobilnya. Sarah membukakan pintu, terkejut melihat seseorang yang hanya dia kenal dari acara sekolah. Nina tanpa ragu lalu berkata, "Saya dengar apa yang Emma lakukan dengan anjing Golden Retriever itu, dan saya..." Suaranya terhenti sejenak. Leo baru saja didiagnosis epilepsi. Jelasnya, pusing yang sering dialami Leo di sekolah kemungkinan adalah kejang. Obat memang membantu, tapi tidak sepenuhnya, dan Leo takut mengalami serangan di tempat umum. Sarah memanggil Emma, dan Nina perlahan menjelaskan alasannya datang. "Saya bertanya-tanya, mungkin kamu bisa bicara dengan Leo," katanya. "Dia tidak mau terbuka sama konselor di rumah sakit, tapi dia selalu suka binatang." Yang dimulai sebagai obrolan sederhana tentang bagaimana menjalani hidup dengan epilepsi segera menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Saat Emma menunjukkan beberapa latihan Max, anjing itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia mendekat dan mengambil sikap siaga yang sama seperti saat bersama Jack di piknik. Di tengah percakapan mereka, Max perlahan bersandar ke kaki Leo dan menatap Emma dengan ekspresi fokus yang pernah disebut ayahnya sebagai tatapan waspada. 3 menit kemudian, Leo mengalami kejang ringan, jenis yang mungkin tak langsung disadari ibunya jika Max tidak memberi tanda. Episode itu cepat berlalu, tapi membuktikan satu hal penting. Kondisi Max sendiri tidak menghilangkan kemampuannya merasakan kejang pada orang lain. "Ini mengubah segalanya," bisik Emma kepada ibunya malam itu setelah keluarga Brooks pulang berjanji akan segera kembali. "Max bukan sekadar proyek pelatihan lagi. Dia punya kekuatan untuk membantu orang sungguhan, anak-anak seperti Leo." Pikiran itu membuka banyak kemungkinan, tapi juga menimbulkan pertanyaan sulit. Jika Max bisa memperingatkan orang sebelum kejang, apakah Emma berhak menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri? Itu dilema etis yang sangat besar, terlebih untuk anak seusianya. Tapi Emma menghadapinya dengan kebijaksanaan diam yang sudah menjadi ciri khasnya. "Papa dulu bilang anjing layanan memilih orangnya sama seperti orang memilih mereka," katanya sambil duduk di teras di samping ibunya dengan Max di antara mereka. Melihat putrinya memikirkan hal-hal seperti ini, Sarah melihat kedewasaan tumbuh dalam diri Emma, sesuatu yang indah tapi juga sedikit menyayat hati. Emma sedang belajar tentang pengorbanan dan tujuan hidup dengan cara yang tidak biasa dialami anak-anak. Titik balik datang saat kunjungan bulanan Max ke dokter hewan. Dr. Coleman memeriksa hasil tes terbaru dan memberi kabar campuran. "Kondisi keseluruhan Max membaik," kata Dr. Coleman, "tapi episode neurologisnya tidak akan hilang. Sepertinya akan tetap terjadi sepanjang hidupnya, meskipun kita bisa mengendalikannya dengan obat yang tepat." Dalam perjalanan pulang, Emma duduk diam, tak seperti biasanya. Begitu mereka sampai di depan rumah, akhirnya dia bicara. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan dengan Max," katanya mantap. "Dia tidak bisa jadi anjing layanan penuh waktu buat orang lain karena dia masih butuh perawatan. Tapi dia tetap bisa membantu orang lain." Emma punya ide kreatif. Max bisa jadi anjing pendukung bersama, terutama membantu anak-anak dengan kejang, kecemasan, atau gangguan sensori. Alih-alih dipasangkan hanya dengan satu orang, dia akan tetap tinggal bersama Emma sebagai pendamping utamanya dan tersedia untuk kunjungan terencana dan sesi khusus. Kondisinya sendiri bukannya jadi hambatan, justru bisa membuat anak-anak lain merasa lebih terhubung dengannya. Itu berarti harus memikirkan ulang bagaimana anjing layanan biasanya digunakan. Tapi Emma tidak sendiri dalam hal ini. Bu Rivera membantunya menyiapkan presentasi untuk Dewan Sekolah tentang bagaimana Max bisa mendukung siswa berkebutuhan khusus. Dr. Coleman setuju memantau kesehatan Max dan menyesuaikan pengobatan dengan aktivitasnya. Bahkan perpustakaan setempat menunjukkan minat untuk menghadirkan Max saat sesi membaca tenang. Saat musim gugur datang dan sekolah kembali dimulai, kalender Max pun mulai terisi dengan kegiatan bermakna. Setiap Selasa dia berbaring tenang di perpustakaan, membantu anak-anak pemalu membangun kepercayaan diri saat membaca. Setiap Kamis pagi sebelum kelas dimulai, Leo Brooks datang untuk sesi teman kejang. Kunjungan singkat di mana dia bisa rileks dan latihan strategi mengatasi stres dengan Max siaga di dekatnya. Akhir pekan, Emma sering ikut acara komunitas, memperlihatkan kemampuan Max dan berbagi cerita tentang peran anjing layanan. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang benar-benar istimewa," kata Mrs. Patterson saat mereka menyaksikan Max dengan tenang membimbing cucunya Jack. "Ini bukan cuma menyelamatkan seekor anjing,
Ini mengubah cara kita melihat anjing layanan. Max sedang membantu Jack menyelesaikan tugas sederhana untuk melatih fokus dan berpikir langkah demi langkah. Di saat itu Emma merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa keyakinan yang sejak lama tak dia rasakan sejak ayahnya meninggal. Papa dulu bilang, kadang hal-hal tersulit yang kita hadapi justru menunjukkan kenapa kita ada di sini. Ujarnya pelan. Aku tidak pikir kejangnya Max membuat dia tidak layak jadi anjing layanan. Itu justru membuat dia cocok untuk pekerjaan yang berbeda. Apa yang awalnya dimulai sebagai misi penyelamatan telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan Emma maupun Sarah. Max yang dulu dianggap rusak dan tak bisa dilatih kini bukan hanya sahabat setia. Dia telah menjadi pelopor dalam bentuk baru perawatan komunitas. Dan Emma, gadis yang dulu berduka dan mencari makna melalui seekor anjing yang terlupakan, telah menemukan lebih dari sekadar penghiburan. Dia telah menemukan tujuannya dalam meneruskan pekerjaan sang ayah, menghormati baik keahlian maupun kebaikan hatinya. Saat kisah Max menyebar, perbukitan di sekitar berubah warna menjadi jingga dan merah menyala. Koran lokal menerbitkan artikel tentang pendekatan baru terhadap anjing layanan komunitas, dan kelompok dari daerah sekitar mulai menghubungi Emma dan Sarah untuk bertanya bagaimana mereka bisa menerapkan gagasan serupa di kota kecil mereka yang kekurangan akses terhadap anjing layanan terlatih. Apa yang bermula dari satu gadis muda yang mencoba membantu seekor anjing telah berkembang menjadi sesuatu yang berpotensi menjangkau jauh melampaui Meadow. Suatu pagi Oktober yang dingin, setelah menyelesaikan latihan Max di gudang yang kini dipulihkan dan digunakan sebagai ruang pelatihan, Sarah muncul di pintu dengan kabar tak terduga. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu dan Max, katanya dengan wajah sulit dibaca. Namanya Dr. Marcus Blake dari National Service Animal Foundation. Katanya dia sudah mengikuti perjalanan Max. Emma menyekat jerami dari celananya dan mengikat kembali rambut ekornya. Penasaran tapi sedikit ragu. Mereka memang pernah menerima kunjungan sebelumnya, biasanya guru lokal atau pemimpin kota, tapi belum pernah yang seperti ini. Dr. Blake menunggu di dekat mobil Sarah. Tinggi dengan rambut mulai beruban dan mengenakan jas mewah yang mencolok di tengah suasana pedesaan Meadow. Meski tampak agak asing, senyumnya hangat dan tulus saat Emma berjalan mendekat dengan Max di sisinya. Dia mengulurkan tangan. Dan ini pasti anjing luar biasa bernama Max. Saya sudah dengar banyak hal hebat tentang apa yang kalian berdua capai. Max berdiri tenang di sisi kiri Emma, kokoh dan fokus. Pelatihannya tampak jelas dari setiap gerakan. Perubahan Max dari anjing kurus lelah menjadi Golden Retriever kuat dan percaya diri benar-benar luar biasa. Terima kasih, kata Emma menjabat tangan Dr. Blake dengan percaya diri yang mencerminkan kedewasaannya. Apa yang membawa Anda ke Meadow? Dr. Blake, mungkin kita bisa bicara di dalam, jawabnya sambil melirik langit pagi yang cerah. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin menarik untuk kamu dan ibumu. Di sekitar meja dapur dengan kopi untuk orang dewasa dan coklat panas untuk Emma, Dr. Blake menjelaskan tujuannya datang. National Service Animal Foundation menjalankan pusat pelatihan kelas dunia di seluruh negeri, menyediakan anjing layanan terlatih khusus bagi orang dengan kebutuhan unik. Kami sudah mengamati perkembangan Max, terutama sejak cerita hebat itu muncul di berita lokal. Jelasnya dengan suara tenang dan percaya diri seperti orang yang biasa berbicara di depan umum. Apa yang telah kamu lakukan bersama Max adalah jenis inovasi yang ingin kami dukung. Dia letakkan brosur mengilap di atas meja penuh foto-foto pusat pelatihan modern, pelatih ahli bersama berbagai jenis anjing, dan penerima anjing layanan yang bahagia. Kami sedang membuka pusat regional baru sekitar 4 jam dari sini. Fokusnya adalah pada anjing layanan multi kemampuan untuk anak dengan kebutuhan kompleks. Cara kamu melatih Max tidak mengikatnya pada satu orang saja tapi membuatnya bisa membantu banyak. Sangat cocok dengan visi komunitas kami, lanjutnya. Emma menatapnya, memproses kata-katanya. Wajahnya serius saat menjawab dengan hati-hati. Itu terdengar seperti pekerjaan yang sangat bermakna. Memang benar, kata Dr. Blake. Dan kami ingin Max menjadi bagian dari itu. Yayasan kami ingin memasukkannya ke dalam program unggulan. Dan kami akan memastikan semua pencapaian luar biasanya mendapat pengakuan penuh. Dia akan menjadi duta kami. Simbol dari potensi luar biasa dalam anjing yang mungkin diabaikan orang lain. Sarah berhenti mengangkat cangkir kopinya, mengerti maksudnya pelan. Dr. Blake mengangguk tenang. Tentu saja kami akan memberikan kompensasi yang layak. Max sangat berharga baik sebagai model pelatihan maupun sebagai wajah publik untuk pekerjaan kami.
Dia menyebutkan jumlah yang membuat mata Sarah membelalak. Kami juga akan menjamin perawatan medis seumur hidup, tambahnya, termasuk dukungan dokter hewan terbaik untuk kejangnya dan pelatih ahli untuk membantunya mencapai potensi penuh. Tangan Emma perlahan menyentuh kepala Max, merasakan ketegangan yang mulai muncul. German Shepherd itu mendekat lebih rapat ke sisinya. Kamu ingin membawa Max pergi dari Meadow? Dari anak-anak yang sedang dia bantu sekarang? Aku mengerti, kata Dr. Blake dengan tenang, tapi pikirkan dampaknya yang lebih luas. Di pusat kami Max bisa membantu merancang program yang menjangkau ratusan, bahkan mungkin ribuan anak di seluruh negeri. Perjalanannya bisa menginspirasi donasi untuk melatih lebih banyak anjing layanan. Dia mendekat, nada suaranya tulus. Terkadang kita harus melihat melampaui orang di depan mata kita untuk membuat perubahan yang lebih besar. Dapur menjadi sunyi saat kata-katanya mulai terasa. Tawaran itu bisa menyelesaikan banyak masalah keluarga Johnson, tagihan medis David, hipotek rumah yang menunggak, bahkan membantu biaya pendidikan Emma. Bagi Sarah yang harus membagi waktu antara kelas keperawatan dan shift kerja panjang, kestabilan seperti itu pasti terasa seperti hadiah. Kami berterima kasih atas ketertarikan Anda, kata Sarah akhirnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tapi ini bukan keputusan yang bisa kami ambil secepat itu. Max bukan lagi sekadar milik atau proyek. Dia bagian dari keluarga ini. Dan dia memberi dampak nyata di sini untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkannya, tambah Emma. Dr. Blake mengangguk pelan dengan penuh pengertian. Keputusan seperti ini memang butuh waktu, kata Dr. Blake dengan ramah. Saya akan meninggalkan kartu nama saya dan Anda bisa menghubungi saya setelah punya waktu untuk berdiskusi. Dia menyerahkan kartu bisnis yang elegan dengan tulisan emas mengilap. Saya akan berada di sekitar sini selama seminggu ke depan mengunjungi lokasi potensial untuk pusat baru kami. Mungkin saya bisa datang lagi beberapa hari lagi. Setelah dia pergi, Emma menghela napas panjang tanpa sadar sebelumnya dia menahannya. Max yang menyadari kegelisahannya meletakkan kepalanya perlahan di lututnya. Gerakan menenangkan yang bahkan belum pernah diajarkan. Mama, ucap Emma pelan. Aku rasa kita tidak harus memutuskan apapun hari ini, jawab Sarah dengan lembut, memotong dengan hati-hati. Masih banyak yang harus kita pikirkan. Dalam hari-hari berikutnya, keluarga Johnson menjalani banyak percakapan panjang dan emosional. Sarah yang selalu realistis tak bisa menutup mata terhadap betapa tawaran itu bisa mengubah hidup mereka. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, katanya. Ini bisa membantu memberimu masa depan yang layak, tidak seperti kebanyakan anak seumurannya. Emma paham perjuangan keluarga mereka. Dia sering mendengar ibunya menelepon tengah malam meminta waktu tambahan untuk membayar tagihan. Dia tahu saat persediaan makanan mulai menipis dan melihat wajah Sarah setelah kerja 2 shift. Tapi tetap saja ada sesuatu dari tawaran itu yang terasa tidak benar. Rasanya tidak enak, katanya pada Mrs. Patterson saat salah satu kunjungan rutinnya. Max bukan cuma kerja di sini. Dia kenal anak-anak ini, dia dekat dengan mereka. Dan cara Dr. Blake bicara, seolah Max cuma model atau objek untuk diamati. Mrs. Patterson yang cucunya Jack mengalami kemajuan besar berkat sesi-sesinya bersama Max menatap Emma dengan penuh pertimbangan. Ayahmu selalu bilang bahwa pelatih yang baik harus mengikuti naluri mereka, seperti saat mereka melatih hewan. Jadi apa kata hatimu? Sebelum Emma bisa menjawab, Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju ke arah jalan masuk. Beberapa saat kemudian sebuah SUV hitam dengan jendela gelap berhenti di depan rumah. Dr. Blake keluar, kali ini bersama 2 koleganya yang dia perkenalkan sebagai spesialis perilaku dari yayasan. Mudah-mudahan tidak mengganggu, katanya sopan saat Sarah membuka pintu menyambut mereka. Kami sedang melihat lokasi di sekitar sini dan berharap bisa melihat Max beraksi kalau boleh. Ternyata Leo Brooks memang dijadwalkan datang seperti biasa hari Kamis itu. Dengan persetujuan Nina Brooks, tim yayasan menyaksikan sesi tersebut dari kejauhan dengan penuh hormat. Mereka mengamati saat Max menyadari tanda kejang kecil pada Leo bahkan sebelum Leo sendiri menyadarinya. Max dengan lembut mendampingi Leo selama episode itu dan membantunya kembali fokus setelahnya. Ekspresi Dr. Blake berubah menjadi lebih serius. Jelas terlihat kagum. Kemudian saat Emma membantu Leo menulis tentang sesi itu di jurnalnya, metode yang mereka kembangkan bersama, Dr. Blake mendekati Max. Dia menyentuh tubuh Max dengan tangan yang ahli,
meneliti dengan mata tajam seorang profesional yang terlatih untuk memperhatikan setiap detail. Meski dengan kondisi kesehatannya, kemampuan kerjanya luar biasa, kata Dr. Blake. Bayangkan apa yang bisa kami lakukan dengan sumber daya dan sistem pelatihan kami. Dari seberang ruangan, Emma memperhatikan dengan cermat. Dia melihat sesuatu yang mungkin terlewat orang lain. Sedikit ketegangan di bahu Max saat Dr. Blake memeriksanya. Halus, tapi Emma telah belajar mengenali sinyal-sinyal kecil itu setelah berbulan-bulan bekerja bersama. Setelah keluarga Brooks pergi, Dr. Blake tampak sangat bersemangat. Sekarang saya lebih yakin dari sebelumnya bahwa Max memang seharusnya menjadi bagian dari program kami, katanya penuh keyakinan. Kemampuannya mendeteksi kejang sangat luar biasa, dan caranya membantu saat pemulihan benar-benar sesuai panduan. Dengan pelatihan lebih lanjut, dia bisa membuka jalan baru dalam sertifikasi anjing layanan. Dia menoleh ke arah Sarah, jelas berusaha meyakinkannya. Bu Johnson, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi anjing dengan kemampuan dan potensi seperti Max sangat langka. Kami siap menaikkan tawaran kami secara signifikan. Angka baru yang dia sebutkan membuat Sarah terkejut dan terdiam sesaat. Emma tetap akan menjadi bagian dari perjalanan. Dia akan diundang setiap tahun ke pusat kami, mendapat pengakuan penuh dalam semua riset dan publikasi tentang kerja Max, dan kami akan menyediakan beasiswa kuliah. Agar bisa belajar ilmu hewan di Amerika Serikat, lanjut Dr. Blake. Itu tawaran lengkap, dirancang dengan cermat untuk menjawab semua kekhawatiran. Sarah yang sebelumnya selalu tegas dalam setiap diskusi kini tampak sedikit ragu. Itu sangat murah hati, Dr. Blake. Kami perlu. Tidak, kata Emma tiba-tiba, suaranya pelan tapi tegas. Ruangan menjadi hening saat semua mata tertuju padanya. Kami akan pikir. Tidak, ulang Emma kali ini dengan lebih tegas. Max bukan untuk dijual. Tidak ada harga yang cukup. Dia berdiri tegak, bahunya mengeras. Dia sedang melakukan sesuatu yang berarti di sini. Leo membutuhkannya, Jack membutuhkannya, dan anak-anak lain. Mereka baru mulai mempercayainya. Dr. Blake menatapnya. Ekspresinya campuran antara rasa hormat dan kekecewaan. Itu adalah keterikatan. Emma, katanya lembut. Itu mengagumkan, tapi kadang emosi membuat kita sulit melihat dampak yang lebih besar. Max bisa membantu kami menciptakan alat yang akan mendukung ribuan anak di seluruh negeri. Dengan segala hormat, Dr. Blake, jawab Emma mengejutkan semua orang dengan ketenangannya. Saya rasa Anda sebenarnya tidak benar-benar mengerti Max. Max bukan alat untuk menciptakan metode pelatihan. Dia adalah rekan kerja. Dia bekerja dengan anak-anak ini karena dia mengenal mereka. Mereka percaya padanya cukup untuk merasa aman dan berani melangkah maju. Mrs. Patterson mengangguk pelan menyetujui saat Emma melanjutkan. Suaranya makin mantap. Dan ada satu hal lagi yang ayahku selalu yakini. Pelatihan yang baik bergantung pada kepercayaan dan koneksi, bukan sekadar teknik. Max melakukan semua itu karena kami punya ikatan. Kamu tidak bisa begitu saja menyerahkannya ke orang baru dan berharap hasilnya sama. Ekspresi Dr. Blake menjadi lebih dingin. Nona muda, saya rasa para profesional dengan pengalaman bertahun-tahun mungkin punya pandangan yang lebih luas tentang perilaku hewan layanan dibandingkan seorang anak, bahkan yang setulen kamu. Lalu dia berbalik ke arah Sarah, jelas berusaha mengalihkan pembicaraan dari Emma. Bu Johnson, mungkin kita bisa berbicara secara pribadi. Namun Sarah yang sejak tadi memperhatikan Emma dengan kekaguman yang semakin besar perlahan menggelengkan kepala. Sebenarnya, Dr. Blake, Emma adalah suara yang paling penting dalam keputusan apapun tentang masa depan Max. Dan saya setuju dengan pendapatnya, tambah Sarah. Suasana ruangan pun berubah. Sesaat penampilan rapi Dr. Blake tergeser oleh ekspresi frustrasi yang terlihat jelas sebelum dia kembali menenangkan dirinya. Saya mengerti. Bagaimanapun juga, tawaran kami tetap berlaku. Dia meletakkan satu lagi kartu nama di meja dengan hati-hati. Kalau Anda berubah pikiran, Anda bisa menghubungi saya langsung. Potensi Max terlalu besar untuk diabaikan. Terkadang melepaskan keterikatan emosional membantu kita melihat dengan lebih jernih. Itulah komentar terakhir Dr. Blake sebelum dia dan timnya pergi. Setelah mereka keluar, Mrs. Patterson bersiul pelan. Orang itu jelas tidak terbiasa ditolak, komentarnya. Sarah duduk di kursi dapur, pandangannya tertuju pada Emma.
Itu cukup uang untuk mengubah hidup kita, katanya lembut, bukan sebagai tuduhan, hanya sebuah kenyataan. Emma duduk di sampingnya dengan Max yang tenang meringkuk di kakinya. Aku tahu, Mama, jawabnya. Tapi Max sudah membuat perubahan di sini, dan Papa selalu bilang tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Dalam hari-hari berikutnya, Dr. Blake terus berusaha membujuk mereka. Tapi kabar tentang ketertarikannya menyebar cepat di komunitas kecil Meadowood, memunculkan berbagai reaksi. Beberapa tetangga yang tahu kesulitan keuangan Sarah setelah kepergian David mulai bertanya apakah keterikatan Emma pada Max membuat ibunya menolak solusi nyata. Tapi yang lain, terutama keluarga yang telah melihat kemajuan anak mereka berkat Max, angkat bicara mendukung. Nina Brooks memimpin dengan mengorganisir pertemuan di gereja setempat. Di sana keluarga berbagi kisah pribadi tentang bagaimana Max membantu anak-anak mereka tumbuh dan berkembang. Pak Miller bahkan mengirimkan laporan tertulis, mencatat peningkatan jelas dalam kemampuan Jack memproses rangsangan sensorik dan berinteraksi sosial sejak memulai sesi dengan Max. Lalu suatu sore Emma pulang dari sekolah dan menemukan Dr. Blake di beranda rumah, tengah berbicara serius dengan ibunya. Nada suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Dewan Yayasan mulai kehilangan kesabaran. Bu Johnson, katanya tegas. Tawaran ini tidak akan terus-menerus tersedia. Cepat atau lambat kami harus mengalihkan sumber daya ke tempat lain, lanjut Dr. Blake cepat. Emma berhenti di gerbang kebun. Max berdiri siaga di sisinya. Dia menyadari yang berbeda dari nada suara sang dokter. Bukan lagi membujuk, tapi menekan. Dan itu memunculkan kembali perasaan waspada yang sudah dia rasakan sejak awal. Dr. Blake menoleh ke Sarah, melanjutkan dengan nada halus. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini bukan sekadar kesepakatan. Yayasan bisa memberikan bantuan nyata bagi anak-anak yang bekerja dengan Max, anak-anak yang sebenarnya bisa mendapat terapi standar jika dananya memadai. Dia melanjutkan, kami bisa menciptakan dana hibah untuk Meadowood, mencakup terapi bagi semua anak yang saat ini bersama Max dan banyak lagi. Bukankah itu akan memberi manfaat lebih besar bagi komunitas, terutama anak-anak dengan kebutuhan medis yang sudah teridentifikasi? Sebelum Sarah sempat menjawab, Emma maju ke depan. Max bergerak di sampingnya dengan tenang dan mantap. Dr. Blake, ucapnya jelas, menarik perhatian sang dokter. Boleh saya tanya kenapa yayasan Anda begitu fokus pada Max? Masih banyak Golden Retriever terlatih layanan di pusat penyelamatan. Dia tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Seperti yang sudah saya jelaskan, kombinasi unik dari kualitas yang dimiliki Max dan kisahnya membuatnya sangat cocok untuk proyek percontohan kami. Tapi kualitas yang mana tepatnya? Tanya Emma lagi, suaranya tenang dan langsung, mencerminkan cara ayahnya yang penuh pertimbangan dalam melatih. Apakah karena dia bisa mengenali kejang dengan akurat? Karena dia membantu saat pemulihan? Atau ada alasan lain? Sekilas rasa kesal tampak di wajah Dr. Blake sebelum dia kembali menunjukkan ketenangannya yang biasa. Nona muda, proses seleksi yayasan kami didasarkan pada banyak kriteria yang rumit, bukan cuma soal pola perilaku yang sederhana. Kalau begitu mohon maaf, saya ingin melanjutkan pembicaraan ini dengan ibumu tentang masa depan Max. Masa depan Max termasuk saya, kata Emma dengan tegas. Dan Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Ketegangan mungkin akan semakin meningkat, tapi pada saat itu mobil patroli Sheriff Grant masuk ke jalan masuk rumah, menimbulkan debu dari kerikil dan memutus ketegangan yang ada. Sheriff lokal itu sudah menjadi wajah yang akrab di rumah Johnson sejak Max mulai membantu keponakannya yang mengalami kecemasan setelah kecelakaan mobil tahun lalu. Sore, Sarah, Emma, sapanya sambil naik ke beranda. Dia mengangguk sopan ke arah Dr. Blake. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu. Hanya mampir untuk mengonfirmasi sesi Max dengan Tyler hari Sabtu. Dr. Blake pergi tak lama setelah itu, lebih cepat dari biasanya. Saat mobilnya menghilang, Sheriff Grant berhenti sejenak memandangi arah yang dituju kendaraan itu sebelum berbalik. Itu orang dari yayasan mewah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan warga, tanyanya sambil menerima segelas limun dari Sarah. Sudah keliling kota, banyak tanya-tanya tajam tentang tempat ini dan tentang masa lalu Max. Emma dan Sarah saling bertatapan dengan cemas. Pertanyaan seperti apa? Tanya Sarah. Sheriff mengangkat bahu. Kebanyakan tentang riwayat pelatihan Max, data medisnya, hal-hal seperti itu. Dia kelihatan sangat fokus pada siapa yang secara hukum memiliki Max sejak lelang itu, lanjut Sheriff sambil menyesap limunnya pelan.
Nadanya santai tapi matanya tajam. Kedengarannya dia sangat penasaran apakah dokumen lelangnya sudah diurus dengan benar. Saya pikir kalian perlu tahu. Percakapan itu membekas di benak mereka sepanjang hari. Malam itu Sarah menghubungi petugas pencatatan daerah untuk memastikan semua dokumen adopsi Max sudah lengkap dan tercatat secara resmi. Petugas itu meyakinkan bahwa semuanya dalam kondisi sempurna. Tapi secercah keraguan mulai muncul. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia begitu terobsesi dengan Max, kata Sarah sambil memotong sayuran untuk makan malam. Sesekali melirik ke arah jalan masuk. Pasti ada banyak anjing terlatih lainnya di jalur resmi. Di meja dapur, Emma menoleh dari catatan pelatihan Max. Ekspresinya serius dan penuh pikiran. Mungkin karena hubungan papa dengan program pelatihan awal, ucap Emma pelan. Mungkin ada sesuatu yang istimewa dari Max yang belum sepenuhnya kita sadari. Selama beberapa hari berikutnya, Emma mulai memperhatikan mobil-mobil asing melaju pelan di sekitar lahan mereka. 2 kali dia melihat sedan hitam terparkir di ujung jalan kerikil dengan seseorang di dalam, tampak mengamati rumah menggunakan teropong. Saat dia menyebutkannya kepada Sheriff Grant selama sesi Max dengan Tyler hari Sabtu, wajah sang sheriff langsung serius. Saya akan pastikan patroli ditambah di daerah kalian, katanya sambil mencatat cepat di buku kecilnya. Dan Emma, jaga Max tetap dekat rumah dulu untuk sementara. Jaga-jaga. Emma benar-benar mematuhi nasihat itu. Dia menghentikan kebiasaan berjalan jauh ke ladang dan menjaga Max agar selalu berada dalam jarak pandang dari rumah. Saat musim dingin menjelang dan salju pertama mulai turun di Meadowood, Emma menyadari betapa banyak yang telah berubah dalam hidupnya sejak hari itu dilelang. Max kini bukan lagi anjing kurus dan putus asa yang hampir tak bisa berdiri. Dia telah menjadi bagian integral dari komunitas mereka, membantu anak-anak seperti Leo dan Jack menemukan kekuatan dalam kerentanan mereka sendiri. Emma sendiri telah tumbuh dari gadis yang berduka menjadi seseorang yang memahami kekuatan penyembuhan dalam koneksi sejati. Saat dia memandang keluar jendela, melihat Max bermain di salju dengan energi yang tak pernah dia pikir akan dia lihat lagi, Emma tersenyum. Beberapa hal terbaik dalam hidup memang datang dari keputusan untuk melihat potensi di tempat orang lain hanya melihat masalah. Ayahnya akan bangga dengan apa yang telah mereka bangun bersama, bukan hanya melatih seekor anjing, tapi menciptakan keluarga yang menyembuhkan satu sama lain setiap hari. Jika kamu menyukai cerita ini, berikan suka, tulis komentar, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.